Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkerahmat dan kasih sayang beliaulah kita masih disehatkan badan, dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fajrian Nur, NPM 2012-5181. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu materi yang pertama adalah kesantunan berbahasa, dan yang kedua keterampilan berbicara, dan yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir yang keempat adalah keterampilan menyimak. Ya, keterampilan menyimak. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah kesantunan berbahasa. Apa itu kesantunan? Kesantunan, kalau kita artikan, itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa itu ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Kemudian yang kedua itu ditinjau dari segi pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Sedangkan pragmatis adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Kesantunan tidak hanya dapat dilihat dari sisi penutur saja, tetapi juga harus memperhatikan kesan lawan tutur yang mendengarkan hal yang disampaikan penutur. Bahasa yang diungkapkan dalam bentuk ujaran akan terasa lebih santun apabila penutur menggunakan bentuk-bentuk sebagai berikut. Contohnya, yang pertama ialah contoh bentuk-bentuk yang digunakan untuk kesantunan berbahasa, yaitu menggunakan tuturan yang tidak langsung. Yang kedua, menggunakan bahasa kias, dan yang ketiga memakai gaya bahasa penghalus dibandingkan ungkapan biasa. Dan yang keempat, membedakan tuturan yang dikatakan dengan yang dimaksud. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan tuturan implisit daripada eksplisit. Baik, materi selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Ada 3 terampil dalam berbicara, yaitu yang pertama kualitas diri, dan yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas diri adalah yang pertama menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita. Ciptakan aura dalam diri kita yang paling menarik, karena kalau kita punya aura atau daya tarik dalam diri itu akan nampak berbeda dibandingkan yang tidak kuat daya tarik dalam dirinya. Yang kedua, fokus pada pendengar. Ya, fokus pada pendengar, yaitu ketika dia mendengar, dia lebih bersemangat, lebih enjoy, lebih nyaman mendengarkannya. Dan yang ketiga, menguasai proses, yaitu ketika kita mau berbicara, biar bisa terampil, kuasai dulu bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti atau yang belum kita kuasai. Dan yang berikut cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara diri kita. Yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis. Cari kosakata yang belum atau kurang dikenal. Yang kedua ialah semakin kita bisa mengekspresikan diri, semakin baik kesempatan kita dalam berkomunikasi. Yang ketiga, latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang didengarkan pembicara lain sebelum kita mengungkapkan pendapat. Ya, perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengucapkan
pendapat. Resapi apa yang didengar sebelum merespon. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hindari komunikasi di situasi yang emosional. Kita akan kehilangan objektivitas dan cenderung mengatakan sesuatu yang nantinya akan disesali. Ambil waktu untuk memikirkan posisi kita sebelum berbicara. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Apa sih keterampilan membaca itu? Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaan-perbedaan. Kalau bisa itu artinya mudah dilakukan, kalau terampil belum tentu mudah. Contohnya, contoh, apakah orang Indonesia bisa membaca? Jawabannya, tentu rata-rata orang Indonesia bisa membaca. Namun jika pertanyaannya, apakah semua orang Indonesia bisa terampil dalam membaca? Jawabannya, belum tentu, karena yang namanya terampil itu ada teknik-teknik yang dilakukan agar seorang itu bisa terampil dalam membaca. Keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembaca adalah yaitu yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan, dan yang kedua, mengenal kosakata, dan yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan kata-kata mengidentifikasi topik dan gagasan utama. Adapun yang keempat, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis. Dan yang kelima, yang terakhir, mengenal kelas kata, gramatika, kata benda atau kata sifat dan sebagainya. Masuk ke materi yang terakhir adalah materi yang keempat, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah atau membuat suatu menjadi bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, memahami, apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Melalui tujuan sederhana, mendengarkan merupakan kegiatan yang kompleks yang mencakup komponen-komponen persepsi dengan pengetahuan linguistik. Untuk membantu memahami wacana yang disajikan, menyimak adalah satu kegiatan yang merupakan satu proses. Dalam proses menyimak pun terdapat tahap-tahap antara lain, yaitu yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami ini adalah setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan demikian sampailah pada tahap understanding. Terus yang ketiga, tahap menginterpretasi, yaitu tahap menginterpretasi. Interpretasi, menyimak yang baik, cermat dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ucapan pembicara.